Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang di channel saya. Kembali lagi kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari penyimpangan ya, dari menurut 3 ahli. Nah, sekarang kita sampai kepada 4 macam penyimpangan menurut MZ Lawang. Yaitu ada 4, yaitu perilaku yang dianggap sebagai kejahatan atau kriminal, penyimpangan seksual, konsumsi yang berlebihan, dan gaya hidup lain daripada yang lain. Jadi ada 4 macam penyimpangan menurut MZ Lawang. Kita bahas satu-satu ya, karena sebelumnya saya sudah memberikan tugas dan saya asumsikan kalian sudah menjawabnya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai macam-macam penyimpangan menurut MZ Lawang. Kita bahas dari yang pertama ya, perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau crime ya. Apa sih yang dianggap sebagai kriminal? Nah, crime itu kriminal ya, kriminalitas gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan secara definisi, perilaku menyimpang itu adalah tindakan yang merugikan orang lain, baik dari sisi harta benda maupun dari sisi keselamatan hidup gitu ya, hak hidupnya gitu ya, diambil gitu. Jadi kalau dia mengambil, ada orang yang mengambil barang, benda, bahkan nyawa dari kita gitu ya, maka orang tersebut dianggap sebagai penyimpangan kriminalitas gitu ya. Jadi tindakan-tindakan kriminalitas itu pada intinya adalah mengambil dari hak orang lain gitu. Contoh, saya punya saya punya handphone nih ya, misalkan saya punya handphone diambil oleh orang ketika saya naik bis gitu ya. Ketika saya naik bis, ada orang mepet saya, terus ngambil dari saku kantong celana saya gitu ya. Dan orang tersebut mengambil gitu ya. Berarti kan dia tidak punya hak untuk mengambil handphone saya gitu ya. Sehingga orang tersebut dianggap sebagai penyimpangan kriminalitas dan saya berhak untuk melakukan perlawanan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang gitu ya. Yang kedua adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini adalah penyimpangan yang berkaitan dengan orientasi seksual, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berbasiskan seksualitas gitu ya. Nah, ini agak kontroversi ya, karena di masyarakat kita yang disebut sebagai penyimpangan seksual itu ada banyak hal gitu ya. Tapi yang kita sepakati aja dulu deh gitu ya, yang dianggap sebagai penyimpangan seksual itu apa saja. Salah satu contohnya misalkan pedofilia gitu ya. Ada orang dewasa yang tertarik yang punya hasrat seksual terhadap anak kecil gitu ya, anak di bawah umur. Nah, ini dianggap sebagai penyimpangan seksual yang dilarang oleh masyarakat kita gitu ya, dan dianggap sebagai penyimpangan gitu. Terus misalkan lagi predator seksual, kita sering melihat di televisi, kita melihat di berita-berita online, suka juga mampir di beberapa portal-portal media gitu ya, bahwa banyak sekali atau ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan seksual gitu ya. Misalkan seorang yang A gitu kan melakukan penyimpangan seksual terhadap perempuan B gitu ya. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang basisnya itu seksualitas, dan kabarnya ini sedang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyimpangan seksual yang berkaitan dengan predator seksual gitu ya. Predator seksual itu juga secara definisi intinya dia melakukan tindakan kejahatan-kejahatan seksual yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah peraturannya itu akan diatur hukumannya itu adalah hukuman kebiri ya, secara kimia. Jadi dia mungkin disuntikan hormon-hormon tertentu sehingga dia perilaku seksualnya itu akan turun atau hilang sama sekali, dan itu akan membuat dia kemungkinan untuk tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Dan berbagai macam aturan-aturan lainnya. Yang ketiga itu adalah konsumsi yang berlebihan. Ya, konsumsi yang berlebihan ini apa sih? Apakah saya minum air 1 galon itu disebut sebagai konsumsi yang berlebihan? Apakah saya makan jeruk misalkan 1 kilogram sekaligus itu akan disebut sebagai konsumsi yang berlebihan?
Nah, konsumsi yang berlebihan itu adalah konsumsi yang aturannya konsumsi tersebut itu diatur penggunaannya gitu ya. Jadi kalau kita melebihi dari aturan tersebut, maka itu dianggap sebagai konsumsi yang berlebihan. Sebagai contoh misalkan, saya minum obat ya, saya misalkan batuk gitu ya. Anjuran dari dokter atau resep dari dokternya saya minum obat tersebut 3 kali sehari, pagi, siang, malam gitu. Contoh misalkan 3 kali sehari atau dua kali sehari. Tapi saya minumnya 5 kali sehari gitu ya, 6 kali sehari, bahkan saya sekali minum tapi sebotol gitu ya. Nah, itu adalah penyimpangan konsumsi yang berlebihan gitu ya. Jadi karena udah ada aturannya, ada aturannya nih 3 kali sehari, 1 kali sehari, berapa kali sehari gitu ya. Tapi kita langgar, nah itu yang disebut sebagai konsumsi yang berlebihan gitu ya. Bukan minum air 1 galon itu udah dianggap berlebihan ya. Kalau misalkan dia kuat ya minum aja gitu ya. Tapi tidak dianggap sebagai konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang berlebihan itu yang sebelumnya diatur gitu ya. Yang sebelumnya diatur berapa kali, maka dia konsumsi yang berlebihan gitu ya. Yang keempat, gaya hidup lain daripada yang lain. Apa sih yang dimaksud gaya hidup lain daripada lain? Apakah ketika saya misalkan orang-orang yang lain botak, terus saya botak itu adalah gaya hidup lain daripada yang lain gitu ya? Apakah ketika orang-orang pada nggak pakai jilbab terus ada orang pakai jilbab sendirian itu dianggap gaya hidup lain daripada yang lain? Tidak seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan gaya hidup lain daripada yang lain ini adalah gaya hidup yang merugikan orang lain. Jadi dia gaya hidupnya berbeda ya, tapi di satu sisi dia juga merugikan orang lain. Nah, di sini ada gambar ya, misalkan ini contohnya adalah gangster. Gangster itu yang kita ketahui adalah biasanya ya, ini secara umum gangster itu kan merugikan orang lain ya, dengan cara melakukan tindakan kriminal, pemalakan gitu ya, mengancam orang lain, bahkan melakukan perampokan dan segala macamnya. Nah, itu yang dianggap sebagai penyimpangan gaya hidup lain daripada yang lain ya. Termasuk klepto ya. Ya, klepto itu ada orang yang suka mencuri gitu ya. Nah, itu gaya hidup. Gaya hidup bagi dia gitu ya. Jadi gaya hidup lain daripada yang lain itu adalah gaya hidup yang merugikan orang lain. Jadi kalau gaya hidup misalkan kayak tadi misalkan laki-laki pada era tersebut itu gondrong gitu ya. Saya botak sendirian. Ya, itu gaya hidup saya tidak merugikan orang lain, maka tidak dianggap sebagai penyimpangan gitu ya. Secara harafiah memang itu menyimpang ya, tapi secara penyimpangan sosial itu tidak menyimpang gitu ya. Oke, saya harap untuk pembahasan kali ini kalian mengerti ya, dan jawaban-jawaban kalian saya harapkan jawaban-jawaban yang menarik gitu ya. Saya orangnya tidak harus pas ya, tidak harus sesuai dengan kata per kata gitu ya. Tapi kalau kalian punya definisi yang yang bisa saya terima gitu ya, yang bisa saya terima, maka ya boleh-boleh saja dan saya akan nilai bagus gitu ya. Apalagi kalau itu keluar dari pendapat kalian sendiri. Tentu saja pendapat kalian sendiri ini didasari juga dari bacaan kalian ya. Jadi kalian pernah membaca, kalian pernah mengalaminya bahkan dan segala macamnya gitu ya. Oke, kita masuk ke faktor penyebab perilaku menyimpang ya. Faktor penyebab perilaku menyimpang ini ada 3. Yang pertama itu adalah sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua adalah kesalahan memahami informasi atau misinformasi. Dan yang ketiga adalah ikatan sosial menyimpang. Ya, kita bahas satu-satu ya. Penyimpangan sosial tidak sempurna apa sih? Gitu ya. Ya, sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna itu apa sih? Nah, sosialisasi tidak sempurna itu, kalian tahu nggak sosialisasi? Sosialisasi itu adalah proses penanaman nilai dan norma, gitu ya. Jadi, kalau sosialisasi atau proses penanaman nilai dan norma tersebut tidak sempurna, maka anak tersebut juga ada kemungkinan menjadi menyimpang gitu ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan sosialisasi yang dilakukan, tapi karena tidak sempurna maka dianggap dia bisa melakukan penyimpangan sosial tersebut. Contoh misalkan di rumah kalian gitu ya, misalkan contoh ya, di sebuah rumah gitu ya,
ada orang tua yang suka merokok gitu ya, misalkan si ayahnya itu suka merokok gitu kan. Memang ayahnya itu melakukan rokoknya di luar gitu ya, merokoknya di rumah saja, di luar rumah, di teras rumah dan tidak di dalam rumah gitu ya. Tapi secara umum ketika perilaku orang tua tersebut yang melakukan merokok tersebut dilihat oleh anaknya, dia kan otomatis akan belajar gitu ya, dan akan memahami dan akan sedikit banyak mengetahui tentang perilaku merokok tersebut. Nah, ini kalau tidak disosialisasikan dengan baik atau tidak dikasih tahu dengan baik, maka kemungkinan besar atau akibatnya gitu ya, anak tersebut akan terbiasa dengan merokok dan akan cenderung untuk merokok juga gitu ya. Ya, jadi itu yang disebut sebagai sosialisasi tidak sempurna. Jadi dia menganggap bahwa perilaku orang tuanya tersebut adalah perilaku yang biasa saja dan boleh-boleh saja gitu ya. Padahal merokok itu adalah sesuatu yang belum yang kalau dia belum waktunya atau belum umurnya maka dianggap sebagai penyimpangan sosial, karena di rokok itu adalah aturannya adalah 18 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalkan kalian di rumah itu ayah atau orang tua kalian atau kakak kalian merokok gitu ya, itu kalian akan cenderung untuk melakukan hal tersebut sebelum waktunya gitu ya. Apakah dilarang merokok? Jelas banyak hal-hal yang atau tempat-tempat yang melarang, bahkan dilarang secara umur gitu ya. Dari umur dilarang, banyak tempat-tempat yang melakukan pelarangan terhadap rokok dan segala macamnya. Maka ketika kalian melakukan tindakan merokok tanpa didasari pengetahuan yang tepat, maka dianggap sebagai tindakan yang menyimpang gitu ya. Maka itu yang disebut sebagai sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua, kesalahan memahami informasi, dan yang ketiga adalah ikatan sosial menyimpang. Oke, saya post dulu videonya, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, coba kalian analisis kesalahan memahami informasi ini apa sih maksudnya, dan ikatan sosial menyimpang itu apa? Gitu ya. Nah, silakan kalian jawab sesuai dengan perintah yang nantinya akan saya berikan di Google Classroom. Silakan kalian jawab di sana. Kalian nanti sesuai perintahnya di Classroom ya, apakah ditulis di kertas atau diketik atau segala macamnya, ditunggu saja perintahnya gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan kalian ya. Semangat!